lagi di channel HA Pet Lovers. Rizka memang tetap menjadi buaya yang masih dicintai banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, tetapi banyak warga asing dari negara-negara tetangga yang begitu peduli dengan buaya baik yang satu ini. Rizka memanglah hanya seekor hewan. Tetapi pertanyaannya, kenapa seekor hewan predator seperti Rizka bisa membuat orang-orang menjadi sayang dan jatuh cinta terhadapnya? Rizka adalah seekor hewan yang secara tidak langsung mempedulikan nasib seorang laki-laki tua yang kita kenal sebagai Pak Ambo. Di saat semua manusia tidak saling peduli, Rizka lah yang datang kepada Pak Ambo untuk menaikkan derajat dari nelayan lokal yang satu ini. Setelah bertemu dengan Rizka, kehidupan Pak Ambo perlahan mulai berubah menjadi lebih baik. Pak Ambo yang merasa kalau Rizka adalah anugerah dari Tuhan, tentu saja sangat sayang dengan buaya jinak yang satu ini. Bahkan Pak Ambo sampai menganggap kalau Rizka adalah bagian dari keluarganya. Namun sekarang Rizka harus dipisahkan dari lelaki tua yang tentu saja menggantungkan hidupnya dengan hewan ini. Pak Ambo sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah dalam konten YouTube-nya. Justru Pak Ambo menunjukkan kalau di Indonesia manusia-manusianya sangat sayang dan peduli dengan alam. Namun Rizka yang malang sekarang bak direnggut kebebasannya oleh manusia. Rizka yang sudah sangat terkenal ini sekarang harus dipaksa terbiasa hidup di kolam kecil yang ternyata bukanlah bagian dari pemerintah, melainkan hanya lembaga milik swasta. Terus apa tujuannya Rizka ditaruh di sana? Bukannya sebuah penangkaran hewan bertujuan untuk menjaga populasi hewan? Kalau sampai sekarang Rizka juga tetap tidak mau makan, apakah itu bisa dikatakan menjaga populasi hewan? Kalau Rizka masih tidak mau makan, apakah kalian masih berpikir kalau tempat itu bisa membuat hewan-hewannya tetap sehat seperti di alamnya? Atau ini bertujuan bisnis? Nah, di video kali ini kita akan membahas nasib miris yang dialami buaya Rizka karena keegoisan manusia. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, bantu subscribe dulu ya guys, agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi terbaru dari kami. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Sudah hampir 1 bulan Rizka berada di penangkaran buaya di Balikpapan. Semenjak saat itu, buaya Rizka sudah tidak mau makan hampir 1 bulan pula. Memang hewan buaya bisa bertahan hidup tanpa makan selama berbulan-bulan. Namun kita tentu saja menjadi iba sekali dengan buaya yang selalu menghibur kita selama ini. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Rizka tidak mau makan. Yang pertama, bisa saja buaya Rizka mengalami stres akibat insiden penangkapannya beberapa waktu yang silam. Kita tidak pernah tahu apakah proses penangkapan Rizka sudah mengikuti prosedur yang tepat, atau bisa saja ada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan untuk melumpuhkan buaya besar itu. Atau sebenarnya buaya Rizka tengah sakit, karena sejauh ini belum ada bukti pemeriksaan medis yang ditunjukkan pihak terkait tentang kondisi Rizka pasca penangkapan. Kalau Rizka tengah mengalami sakit yang serius, artinya pemindahan Rizka ke BKSDA setempat bisa berakibat fatal untuk kelangsungan hidup buaya asli Kalimantan ini. Ditambah lagi Rizka sama sekali tidak menunjukkan gerakan-gerakan yang menandakan kalau ia sehat. Rizka hanya terbaring lemas tak berdaya. Tentu saja hal itu sangat disayangkan. Jika kesehatan hewan lebih terjamin jika ia berada di alam, terus apa tujuan dari penangkaran ini?
Karena kita tahu kalau penangkaran ini adalah milik swasta yang memang sudah memiliki izin dari pemerintah. Namun izin saja tidak cukup, karena membuat penangkaran hewan tidak segampang membuat bisnis yang hanya memerlukan surat izin usaha. Biasanya setahu Mimin, sebuah penangkaran hewan harus disiapkan dokter hewan yang selalu siaga dalam memantau perkembangan kesehatan hewan. Namun sejauh ini Mimin belum melihat kalau Rizka sudah memiliki data hasil pemeriksaan medis. Tetapi kenapa Rizka sudah selama ini masih belum mau makan ya guys? Mimin sangat setuju jika buaya tidak boleh berada di kawasan manusia. Tetapi apakah manusia sadar mendirikan bangunan rumah di pinggir sungai juga dilarang dan ada aturannya? Artinya kita tidak bisa 100% menyalahkan hewan-hewan yang memang sudah hidup di sana. Kalau kita memang memilih hidup di pinggir sungai, setidaknya kita tahu untuk selalu waspada ketika berada di kawasan sungai. Apalagi kawasan sungai yang merupakan habitat buaya. Kita tidak boleh menggusur semua buaya yang ada di sana karena mengklaim itu adalah tempat manusia. Tetapi sekarang kita bisa menilai sebenarnya selama ini siapa yang menjadi mangsa dan siapa yang jadi pemangsa. Apakah lama-kelamaan buaya juga akan menjadi hewan yang terancam punah? Kalau seluruh orang akan menggusur dan menangkap buaya yang ada di sungai untuk menjaga keamanan, tentu saja cepat atau lambat buaya juga bisa terancam punah di Indonesia seperti hewan-hewan lain. Mimin masih memohon kepada teman-teman semua untuk terus giring kasus ini agar hak buaya Rizka untuk tetap lestari di alamnya cepat terlaksanakan. Tidak masalah jika Rizka harus dipindahkan dari Guntung. Namun biarkan Rizka hidup di alam bebas. Tetapi sementara waktu Mimin mohon agar pihak-pihak terkait betul-betul memeriksa dan memulihkan kondisi Rizka seperti sedia kala. Karena itu adalah poin penting dalam konservasi hewan, bukan malah membuka tiket masuk untuk melihat keadaan buaya Rizka. Ini bukan bermaksud untuk menyalahkan atau menghujat pihak-pihak terkait. Minimal Mimin ingin memberitahu kepada dunia kalau sebenarnya di Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang peduli akan alam dan hewan, namun tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Melalui channel ini, ayo pet lovers, kita suarakan apa yang sudah menjadi hak buaya Rizka, agar kisah persahabatan manusia dan hewan di Indonesia bisa menginspirasi banyak orang. Kalau sebenarnya hewan juga memiliki hak yang sama untuk tinggal di bumi ini. Dan ayo kita doakan agar buaya Rizka kembali sehat seperti sedia kala. Nah, itulah tadi sedikit pencerahan tentang tanggung jawab kita dalam menjaga dan melestarikan hewan-hewan di habitatnya. Tolonglah, jangan bikin image orang-orang di Indonesia hanya peduli dengan diri masing-masing. Setidaknya jangan ciptakan image kalau pemburu di Indonesia dilindungi negara. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan Mimin mengucapkan maaf jika kata-kata Mimin salah. Maklum, ini cuma pendapat orang-orang yang sangat peduli dengan hewan dan alamnya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian setuju dengan pendapat Mimin, silahkan klik like-nya dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan silahkan kita berdiskusi di kolom komentar jika ada hal-hal yang Mimin tidak sempat sampaikan. Dan juga bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya guys, agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru dari kami. Kalau udah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.